damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, senang kita berjumpa lagi di hari ini. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga edisi Selasa 6 September 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal Suci Kudus dan Esa, yang kami imani siang dan malam, inilah kami yang datang tunduk berterima kasih bersyukur karena masih diberikan lagi kesempatan oleh-Mu Tuhan berada di hari Selasa tanggal 6 September tahun 2022 ini dalam keadaan masih diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini sebelum kami menunaikan tugas pekerjaan kami di sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Allah Bapa Sorgawi menolong kami, menuntun kami di dalam kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman pegangan bagi kami dikala kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus kepada kami dan sertailah kami. Bersabdalah kami telah siap dalam nama-Mu. Amin. Marilah jemaat Tuhan, kita akan membuka bagian bacaan Alkitab dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 13 sampai 15. 2 Korintus pasal 5 ayat 13 sampai ayat 15. Demikian bunyinya. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Itulah bagian bacaan Alkitab dan perenungan kita di hari ini. Dengan judul firman Tuhan, kuasai diri, hadapi tantangan pelayanan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada pelayanan tanpa tantangan, rintangan, dan cobaan. Ungkapan ini hendak menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya pelayanan firman itu tidak selamanya berjalan mulus. Terkadang harus menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu ada kalanya bersumber dari diri pribadi, misalnya karena kelalaian, kekhilafan, sehingga tidak menghayati dengan sungguh-sungguh pelayanan itu. Ataupun dari kalangan keluarga seperti perselisihan, pertengkaran suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Dari jemaat cuma suka mendengar pengkhotbah tertentu dan tidak mau yang lain. Dan dari masyarakat sekitar pelayanan karena perbedaan agama dan suku. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman hari ini ayat 13 sampai ayat 15 menjelaskan tentang tantangan pelayanan yang berasal dari luar jemaat.
oleh orang-orang tertentu, Paulus dianggap seperti orang yang tidak waras atau tidak menguasai diri dalam menyampaikan Injil Yesus Kristus. Paulus tidak menanggapi mereka, sebab baginya apa yang dia lakukan adalah untuk Tuhan Allah. Bahkan Paulus meyakini bahwa pelayanannya dilakukan karena kasih Yesus Kristus yang menguasai dia dan rekan-rekan sepelayanannya. Semua yang dilakukan adalah untuk menghormati dan memuliakan Allah Bapa Surgawi. Jadi bukan hanya takut akan Allah yang memotivasi pelayanan. Bandingkan ayat 11. Tetapi kasih Yesus Kristus yang menguasai kerja pelayanan mereka. Mereka tahu bahwa karena kasih Yesus Kristus yang besar, di mana ia telah menyerahkan nyawanya untuk kepentingan keselamatan manusia yang menggerakkan pelayanan mereka. Dia tidak egois dengan mempertahankan kemuliaan sorgawi yang dimilikinya. Kita bisa lihat dalam Filipi 2 ayat 6, saya membaca untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya dia rela mati, mengosongkan diri sebagai hamba, sebagai manusia untuk semua orang. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, menghadapi tantangan pelayanan dapat saja melemahkan iman kita. Kita harus menguasai diri dengan berpegang pada kasih Yesus Kristus yang rela berkorban untuk mengalahkan semua tantangan itu. Dan bukan sebaliknya, tantangan yang mengalahkan iman. Kalau kita yakin bahwa Yesus Kristus telah mati untuk kita, maka kita juga harus mematikan kehidupan lama kita yang suka menyenangkan diri sendiri dan membaharu diri agar hidup menjadi menyenangkan Yesus Kristus kita. Juru selamat hidup kita manusia. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Setelah kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mengerti dan memahami benar bahwa perjuangan pengorbanan-Mu yang tak terhingga itu kepada kami manusia, sungguh kami harus merespons, membalas dengan mau melayani-Mu lewat jemaat, lewat siapapun, walaupun tantangan-rintangan itu datang kepada kami. Tetapi semangat iman dan semangat pelayanan tetap kami lakukan. Dengan resiko-resiko ancaman nyawa kami. Tapi Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus menemani dan mendampingi kami dengan mencurahkan Roh Kudus kepada kami. Biarlah iman kami bertumbuh terus dan juga berbuah-buah dalam pelayanan dimanapun kami pergi dan berada. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu Gemi Maranatha Paselatan Tomohon. Dan diberkati seluruh pelayan khusus, perangkat pelayanan gereja Tuhan. Diberkati juga tim multimedia jemaat-Mu Gemi Maranatha Paselatan Tomohon. Di dalamnya ada Saudara Joy. Dan Tuhan, Engkau juga memberkati tim yang ada. Termasuk juga koordinator Penatua Novi Politon. Dan juga Pendeta Hani Londa. Dan semua teman-teman pendeta yang mengambil bagian dalam pekerjaan penyebaran firman Tuhan lewat renungan harian keluarga
dalam channel YouTube Maranatha Paslaten. Tersebarlah firman Tuhan dan seluruh jemaat, seluruh Bapak Ibu pemuda, remaja, anak-anak yang membuka channel YouTube Maranatha Paslaten diberkati, disertai, dan biarlah mereka benar-benar merasakan kehangatan kasih setia Tuhan dan penyegaran iman bagi mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Baik yang ada di rumah-rumah sakit, baik yang ada di rumah-rumah mereka. Tuhan Yesus tolong kasihani, jamah dan sembuhkan mereka. Baik anggota jemaat kami Maranatha Paslaten, bahkan juga saudara-saudara kami yang kami kenal ataupun tidak, yang mengikuti kegiatan ibadah renungan harian keluarga ini. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Bahkan mereka juga yang pergumulan dalam apapun itu. Tuhan Maha tahu, Tuhan mendengar keluh dan juga doa seru yang mereka naikkan. Mereka berteriak, mereka menangis, memanggil nama Tuhan untuk kiranya membebaskan mereka dari sakit, dari penderitaan, dari pergumulan-pergumulan yang sangat menyesakkan hati mereka. Kami berdoa juga, ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Engkau menyertai pemerintah bangsa dan negara kami, baik di tingkat pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan aparatur negara, dan TNI dan Polri. Bahkan dalam situasi sekarang ini kami yakin dan kami percaya Tuhan Yesus akan membuka semua apa yang terjadi di bumi Indonesia ini. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami, pemerintah, pemimpin kami, bahkan juga rakyat Indonesia. Jagalah wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari Rote sampai Miangas. Jaga lindungi juga pemerintah kami yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan segenap jajarannya. Demikian juga di kabupaten dan kota, di kecamatan, di kelurahan, di desa, di lingkungan dan dijaga. Tuhan sertai pemimpin kami, pemerintah kami, termasuk kota Tomohon yang kami cintai ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hindarkan dan jauhkan kami dari segala hal yang tidak kami inginkan. Biarlah kami tetap berjalan bersama Tuhan, beraktivitas di bidang pekerjaan kami masing-masing yang sedang dikelola oleh Bapak, Ibu, saudara-saudari. Berkati usaha bisnis, berkati segala apa yang mereka lakukan, yang berkenan di mata pandangan Tuhan. Sukses dan juga ya Tuhan, mereka akan alami dalam hidup mereka. Berikan ketabahan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sambil merenungkan bagaimana kami menyenangkan hati Tuhan dengan kehidupan yang selalu berdamai dengan sesama manusia yang ada di sekitaran kami. Inilah kami Tuhan Yesus, ampun segala dosa-dosa kami. Dengar dan sambut doa kami ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan ikuti terus channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, sekarang dan selalu terus. Shalom, damai di